Menurut beberapa penulis barat tradisional, semua ilmu pengetahuan dan peradaban sejatinya berasal dari warisan Yunani. Warisan ini hilang selama beberapa abad dan baru kembali, tatkala Renaissance Eropa muncul abad ke-15 sampai 16 Masehi, hingga terus berlangsung hingga hari ini. Tentu saja klaim ini keliru, bahkan sangat ngawur dan tidak mendasar. Dalam faktanya, sains-sains seperti ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu mekanika, ilmu kedokteran, dan lainnya abad ke-16 Masehi tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Yunani seperti yang mereka gaungkan. Artinya, telah ada adaptasi dan sintesa kreatif yang dilakukan pada penemuan-penemuan brilian yang berasal dari sarjana-sarjana Muslim. Dalam faktanya lagi, adalah peradaban bangsa Arab atau Islam, bukan Yunani, yang telah menemukan kertas, percetakan, irigasi, kincir angin, teknik pertanian, teknologi kompas, produksi industri, pembuatan kaca, produksi kapas, mekanisme perdagangan, sistem angka 1 sampai 10, uang kertas dan cek, teknik kebun, rumah sakit, desain kota, dan lain-lain. Semua ini adalah produk dan pemikiran dari para ilmuwan Muslim kala itu. Dalam perkembangannya, sarjana barat memperoleh pengetahuan ini setelah Sisilia dan Spanyol Islam ditaklukkan, dan kontak mereka dengan Muslim berlangsung masif selama abad ke-11 sampai 12 Masehi. Lalu sarjana-sarjana Eropa mulai menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab yang dimulai abad ke-12 Masehi. Sebelum masa itu, bangsa Eropa adalah bangsa yang sangat terbelakang dan tertinggal dengan peradaban kaum muslimin. Namun, sejarah ini berusaha mereka tutup-tutupi sehingga terkesan merekalah bangsa yang paling maju dan terdepan. Padahal, kalau kita telusuri lebih lanjut lagi, tradisi perbudakan, tradisi pelecehan terhadap kaum wanita adalah dari bangsa Eropa atau Romawi kala itu. Sehingga kalau bicara Reconquista, maka selain mereka membantai kaum muslim Andalusia, mereka juga telah merampok kekayaan intelektual kaum muslimin, dan melakukan klaim sepihak, bahwa merekalah yang pertama kali menemukan beragam kekayaan intelektual tersebut. Dengan demikian, secara berangsur-angsur pengetahuan Islam beralih ke dalam bahasa Eropa Latin. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, might seem to be. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? Muslim civilization, my young friend. Awalnya, orang-orang Yunani dan Romawi tidak memiliki universitas. Universitas adalah produk dunia Islam abad pertengahan, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah hingga sampai pada Andalusia Spanyol. Nah, berikut ini adalah beberapa penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan Muslim, tetapi dikaitkan, atau bahkan diklaim sepihak oleh sarjana Eropa. The golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? Muslim civilization, my young friend. From scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man made on this earth. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? You've got to get a picture of this. I think it's a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera.
Semasa hidupnya, Al-Haytham dikenal sebagai peneliti yang disegani. Hasil karyanya mencapai lebih dari 200 tulisan ilmiah di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Meski dikenal multi-intelektual, dia menaruh perhatian lebih pada bidang ilmu fisika dan optik. Sepeninggal dia, hasil pemikirannya masih berpengaruh pada perkembangan kedua ilmu tadi hingga 6 abad lamanya. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface with a so-called dark laser camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema. All share the same principle. Look out! Below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. You know, you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember us. Stand by! I'm ready for takeoff! Abbas ibnu Firnas adalah orang pertama yang berhasil mendemonstrasikan mesin penerbangan. Dia melompat dari tebing dengan mesin penerbangan sederhana yang terbuat dari kerangka bambu yang dilapisi kain sutra dan bulu burung. Abbas adalah seorang penemu, insinyur, penerbang, dokter, penyair Arab dan musisi Andalusia terkenal, yang tinggal di Emirates of Cordova yang sekarang Spanyol. He did forget one thing. The tail, useful for him. Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guest? I am Abu Qasim al-Zahra. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Most people do. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Patient needs my attention. Scalpel? In that case, I use catgut Actor? from the gut of animals. Perfect for stitching and internal wounds. The surgeons are still using it today. Mustache. Perkembangan dunia kedokteran modern tak lepas dari pengaruh tokoh muslim bernama Abu al-Qasim al-Zahrawi atau Al-Buchasis. Dia dinilai sebagai pelopor bedah modern karena berbagai karya dan temuannya di dunia bedah. Al-Zahrawi juga menjelaskan cara menggunakan pengait untuk menghilangkan polip dari hidung. Lalu menggambarkan eksposur dan pembagian arteri temporal untuk meredakan sakit kepala jenis tertentu. Yang menarik, dia membuat penerapan ligatur untuk pembuluh darah yang berdarah dan jahitan bagian dalam dengan menggunakan catgut. Dia sudah sejak lama mendahului ahli bedah militer yang terkenal dari Prancis Ambroise Paré, tahun 1510 sampai tahun 1590, yang diklaim sebagai orang Eropa pertama yang menggunakan jahitan dalam 5 abad. Kemudian, dia juga membuat pengaturan dislokasi tulang dan patah tulang. Metodenya untuk mengatur dan mengurangi dislokasi bahu sudah fenomenal selama berabad-abad, jauh sebelum Kocher memperkenalkan teknik serupa pada pengobatan Eropa. Who's she? That's Mariam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made Sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate over the hand. Think of them as ancient calculators or timekeeping devices. Today you have a watch, compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Mariam al-Ijliyah Astrolabi adalah astronom perempuan yang hidup di Aleppo, Suriah, sekitar abad ke-10.
Dia dikenal sebagai satu-satunya astronom wanita dalam Islam kuno. Astrolab adalah alat kuno yang digunakan untuk mengukur waktu dan posisi matahari dan bintang. Maryam dikenal karena kecerdasan akademisnya dan pikirannya yang sangat terfokus yang meletakkan dasar untuk mengelola transportasi dan komunikasi menggunakan astrolab. Lahir di Suriah pada abad ke-10, kecenderungannya mengembangkan astrolab terinspirasi oleh ayahnya, yang dikenal sebagai Al-Ijli Asturlabi yang magang di pembuat astrolab di Baghdad. Di zaman keemasan Islam, astrolab banyak digunakan untuk menentukan kiblat, arah sholat menuju Mekah, serta untuk menentukan waktu sholat dengan pergerakan matahari. Para astronom muslim juga menambahkan skala sudut di astrolab itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk menavigasi jarak. Selain itu, para astronom dan penemu muslim menciptakan astrolab bola, model objek berbentuk bola dunia di langit, yang terdiri dari cincin dan garis yang melambangkan bujur, lintang, dan fitur astronomi dan geografis penting lainnya. Astrolab bola akhirnya diperkenalkan ke Eropa, di mana ia digunakan dalam studi astronomi awal. Penciptaan dan kesempurnaan astrolab, serta astrolab bulat dan bola langit, secara signifikan memajukan dunia awal. Ini mendukung eksplorasi ilmiah dan astronomi, dan mengembangkan cara baru navigasi dan ketepatan waktu. Di dunia Islam, itu membantu menyempurnakan penemuan kiblat. Just the tip of the iceberg. There are thousands of other inventions covering all areas of life. In the years that followed, their influence spread across the whole of the world. You see, it's a dark world. What about you? Kalau kita gali lebih dalam, maka kita akan banyak menemukan kekayaan intelektual kaum muslimin yang telah menghantarkan dunia pada abad modern. Bukan cuma puluhan, tapi ratusan ilmuwan, ratusan penelitian dan ribuan kaum yang sudah merasakan hasil karya para ilmuwan muslim kala itu hingga tersebar di penjuru dunia. Dengan demikian, kemajuan teknologi yang digaungkan dunia barat saat ini tidak lepas dari kontribusi peradaban Islam kala itu. Sehingga, kalau masih ada kaum muslimin yang takjub dengan peradaban kaum kafir, maka kami sarankan untuk lebih dalam lagi dalam menggali literasi Islam. Dengan demikian, bangsa Eropa adalah bangsa pengekor peradaban Islam. Mereka adalah perampok kekayaan intelektual peradaban Islam. Bahkan, tidak cukup sampai di situ. Selain merampok dan mengklaimnya, bangsa Eropa juga berusaha memanipulasi masa keemasan peradaban Islam. Kaum muslimin dipaksa belajar sejarah mereka, seolah kaum muslimin bagian dari mereka. Padahal, di saat bangsa Eropa mengalami masa kegelapan yang teramat parah, di saat yang sama pula peradaban Islam berada pada puncak kejayaannya. Dan sejarah ini hanya sedikit kaum muslimin yang mengetahuinya, karena informasi seperti ini tidak akan kita dapatkan di dunia pendidikan formal, karena kurikulum pendidikan di negeri-negeri kaum muslimin sudah dikendalikan oleh mereka. Untuk itu umat Islam haruslah bangga akan peradaban Islam, bukan malah merasa kerdil ketika berhadapan dengan peradaban bangsa Eropa. Kalau Anda termasuk yang takjub dengan peradaban bangsa Eropa, maka bisa dipastikan bahwa Anda sudah masuk dalam jebakan mereka, yang agendanya memang memposisikan umat Islam memiliki ketergantungan terhadap peradaban bangsa Eropa.